Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil liqa'ihi. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, ikhwas sekalian jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala terus memudahkan kepada kita semua menjalankan ketaatan kepadanya. Karena ikhlas sekalian, tidaklah kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali itu adalah pertolongan darinya. Tidaklah kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tapi itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pengamalan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Baik, ikhlas sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan salah satu rukun iman adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Di antara rincian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Al-Qur'an adalah huda, adalah petunjuk bagi umat manusia dan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Maka ikhlas sekalian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, pasti tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnah. Al-Quran dan sunnah-sunnah, jalan. Dan ikhlas sekalian, keduanya saling melengkapi. Tidaklah Al-Quran itu berjalan kecuali ada mubayyin, penjelas dari Al-Quran tersebut, yaitu sunnah-sunnahnya. Nah, Allah di dalam Al-Quran terkadang memberikan kaidah-kaidah untuk kehidupan ini. Yang mana kaidah-kaidah tersebut adalah kaidah bagaimana kita menjalani kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita salah satu nikmat dan salah satu modal, yaitu Allah memberikan kehidupan dan umur bagi kita semua. Nah, dan di antara kaidah yang kita bahas malam hari ini adalah kaidah yang ada di dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 216 dan juga surat An-Nisa ayat 19. Kalimat atau ini menjadi sebuah kaidah, yaitu kalimat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian itu menyukai sesuatu padahal itu adalah sesuatu yang buruk. Nah, inilah kaidah yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini. Singkat insyaallah. Ikhlas sekalian, kaidah ini adalah kaidah yang agung. Ada alaqahnya. Ada hubungannya dengan salah satu rukun iman. Kira-kira rukun iman yang mana? Jadi kaidah ini ada hubungannya dengan salah satu rukun iman. Kita tahu rukun iman ada
Nah, Alhamdulillah. Paham ya, takutnya lupa ya. Nah, rukun iman yang berkaitan dengan ini adalah rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Antumina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, beriman dengan takdir baik dan buruk. Nah, karena ikhlas sekalian, ya tentunya kita, ya semua yang hidup di dunia harus mengetahui salah satu tabiat kehidupan dunia. Apa itu? Ya, bahwa tabiat kehidupan dunia selain ada kebahagiaan di dalamnya, ya kehidupan dunia ini pasti diselingi yang namanya kesedihan, diselingi dengan kekhawatiran, ada kesusahan dan lain sebagainya. Dan itulah tabiat kehidupan dunia. Tidak mungkin orang itu senang terus, suatu saat pasti akan sedih. Tidak mungkin seseorang itu sehat terus, pasti akan ada namanya rasa sakit. Nah, itulah tabiat kehidupan dunia, dan siapapun orang yang pasti mengalami itu. Karena selalu kita mengatakan kehidupan itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, demikianlah kita. Ya, ada perkara-perkara yang dia senangi, yang kita senangi, ada perkara-perkara yang tidak kita senangi. Imam Syafi'i menyebutkan mihanuz zaman kathiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Sesungguhnya ujian kehidupan ini datang terus-menerus, ya, dan kesenangan terkadang datang bahkan sesekali, ya, seperti hari Idul Adha atau Idul Fitri. Maka ikhwas sekalian, ya, ketika kita menyadari bahwa banyak, ya, mungkin kita sadari banyak dari keinginan kita, ya, apakah yakin semuanya tercapai? Kan pasti ada yang enggak tercapai, ya. Meskipun banyak juga keinginan kita yang tercapai. Kita berdoa, tidak semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwas sekalian, sebagai muslim, ya tentunya apa? Berada di dalam, ya, sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Kenapa? Perkaranya baik semuanya, dan ini hanya terjadi pada orang mukmin. Keistimewaan orang mukmin yaitu dia memiliki dua rumus, sabar dan syukur. Ya, artinya kalau ada sesuatu yang dia senangi, dia bersyukur. Kalau ada sesuatu yang tidak dia senangi, maka dia bersabar. Dan ini sekali lagi hanya milik orang mukmin. Ya, makanya kalau kita lihat orang-orang non mukmin, orang-orang non muslim, ketika ada sesuatu yang dia tidak senangi, dia depresi mungkin. Dia ingin mengakhiri hidupnya, naudzubillah. Ya, dalam Islam tidak boleh namanya mengakhiri hidupnya. Ya, dalam Islam tidak boleh namanya melakukan bunuh diri. Dan Nabi mengatakan bahwasanya seseorang yang bunuh diri akan diadab dengan, ya, apa yang dia lakukan saat bunuh diri. Nah, maka ikhlas sekalian, bisa jadi sesuatu yang engkau tidak senangi ternyata itu baik bagimu, tapi bisa jadi sesuatu yang engkau senangi ternyata itu adalah buruk. Baik, kita kupas surat Al-Baqarah ayat 216. Allah mengatakan, ini kaitannya sebenarnya untuk berperang, tapi kaidah ini umum. Allah mengatakan diwajibkan, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum, padahal itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, karena perang itu berat, harus meninggalkan keluarga. Kalau dia, ya, perang bisa jadi meninggal, ya, ataupun terluka. Kalau dia meninggal berarti keluarganya jadi, ya, janda, anak-anaknya kehilangan ayahnya dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang dibenci. Tapi Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum
wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi sesuatu itu tidak engkau senangi padahal itu baik bagimu, dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu tidak baik. Kemudian Allah mengatakan apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu tahu sedangkan engkau tidak tahu. Nah, makanya ikhlas sekalian, maka dari kaidah ini bisa jadi kita membenci sesuatu sejatinya itu adalah hal yang baik. Ya, sebaliknya bisa jadi dia mencintai sesuatu ternyata itu adalah sesuatu yang buruk. Ya, maka ya, kita nanti bisa kasihkan contohnya. Nah, dalam kaidah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, kalimat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, Allah itu tahu dan engkau tidak tahu. Makanya ikhlas sekalian, ya tadi kan kita katakan kaidah ini ya terkait dengan iman kepada takdir. Dan Nabi mengatakan apa? Takdir itu engkau beriman kepada takdir baik dan buruk. Nah, padahal ikhlas sekalian, sesuatu yang disandarkan kepada Allah tidak ada yang buruk. Dan kita tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang Allah lakukan baik. Loh kok Ustaz, kenapa Nabi mengatakan engkau beriman kepada takdir baik dan buruk? Nah, kaitannya dengan kaidah ini. Apa maksudnya? Ya, kita ini memandang takdir baik dan buruk dalam pandangan kita. Tapi kalau dalam pandangan Allah semuanya baik. Kita misalnya dapat takdir baik, itu baik bagi kita, dari pandangan Allah juga baik. Tapi suatu saat kita dapat takdir yang buruk. Ya, alhamdulillah kita lagi naik kendaraan kecelakaan. Dalam pandangan kita kecelakaan kan sesuatu yang buruk. Betul. Tapi dalam pandangan Allah baik. Loh, gimana baiknya? Bisa jadi dengan kecelakaan tersebut ternyata apa? Allah mau ganti mobilnya misalnya. Ternyata dengan kecelakaan tersebut kita sabar, Allah angkat derajat kita. Dengan kecelakaan tersebut ternyata apa? Ya, Allah memberikan pahala yang berlipat. Kan isinya berarti baik semua. Bukan sesuatu yang buruk. Tapi memang dalam pandangan kita kejadian itu adalah kejadian yang buruk. Ya, maka ikhlas sekalian, ya kebaikan dan keburukan adalah dalam pandangan kita. Tapi ingat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, sedangkan kita tidak tahu. Kemudian juga di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan apa? Ayat 19. Fa in karihtumuhunna, ya, seandainya kamu tidak menyukai mereka, ini bicara tentang suami istri. Ya, kalau kamu tidak menyukai pasanganmu, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, apa? Ya, ketika kamu tidak menyukai mereka, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalam. Ya, kebaikan yang banyak di dalamnya. Nah, maka makna kaidah ini apa? Annal insan qad yaqa'u lahu syai'un minal aqdaril mu'limah. Manusia itu terkadang terjatuh pada takdir-takdir yang tidak disukai, takdir-takdir yang menyakitkan, takdir-takdir yang dia benci. Ya, maka ketika terjadi ini bisa jadi ada manusia-manusia yang mengeluh, ya, atau mungkin bersedih, ya, dan ini ya bukan hanya dihadapi oleh kita. Makanya ikhlas sekalian, ketika tadi di awal saya mengatakan Muslim itu cuma punya dua rumus, sabar atau syukur. Syukur itu lebih mudah daripada sabar biasanya. Ya, orang itu sabar benar. Makanya ya dalam sebuah kalimat as-sabru murrun, sabar itu pahit.
Ya, sabar itu adalah sesuatu yang pahit, karena bisa jadi ketika kita terkena musibah yang terjadi apa, mulut ini tidak bisa terjaga. Ya Allah, kenapa sih saya yang kena, kan gitu. Ya, terkadang misalnya bapak ya, lagi jalan nabrak pintu aja kan gitu, yang disalahin pintunya, kenapa sih pintu kok ada di sini kan gitu, padahal udah emang dari sini di situ kan. Ini beratnya memang kita bersabar. Bahkan di masa Rasulullah pun banyak sahabat yang ternyata tidak bersabar. Misalnya ya, contoh suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah kuburan, ada wanita yang nangis karena ditinggal anaknya. Anaknya meninggal terlebih dahulu, dia kemudian melakukan ratapan, padahal meratapi kematian adalah sesuatu yang dilarang dan merupakan dosa besar. Nabi mengatakan wanita yang meratap, kalau dia tidak bertobat, maka dia akan dipakaikan dengan pakaian dari besi panas. Naudzubillah, dosa yang besar. Tapi ternyata terjadi di masa Rasul. Rasul lewat kuburan, ada wanita lagi meratap. Kata Rasul, ittaqillah wasbirillah, bertakwalah kepada Allah dan sabar. Ini yang bicara Rasul. Kata wanita tadi ternyata nggak tahu Rasulullah, karena zaman dulu kan ya tidak ada yang namanya internet dan sebagainya, nggak tahu wajah Rasulullah. Ya. Kata wanita tadi, ilaika anni fa innaka lam tusib musibati, pergi engkau nggak kena musibah seperti aku sih. Ya. Jadi seakan-akan wanita ini ngomong apa? Ya, kamu ini ngomong-ngomong sabar, kamu coba kena musibah seperti aku, dah gitu. Ya. Maka kata Rasul, akhirnya Rasul pergi, nggak ngomong apa-apa. Ya, begitu Rasul sudah pergi, dikasih tahu, kamu kok marahin Rasulullah, itu tadi Rasulullah. Langsung dia kejar Rasulullah. Ya, dia langsung menuju rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata wanita tadi, walau tajid indahu bawabim, di rumah Rasulullah tuh nggak ada yang namanya penjagaan. Jadi orang-orang mau mengadukan masalah gampang kalau di masa Rasul. Ya. Nah, makanya langsung ketuk rumah. Rasul keluar, ya Rasulullah, saya nggak tahu kalau itu engkau. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innama sabru inda sadamatil ula. Yang namanya sabar itu pada saat detik awal-awal kejadian. Artinya apa? Kita kejadian musibah, langsung saat itu kita sabar. Itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang ya ikhlas sekalian, ya, ketika kita kena musibah, kecelakaan misalnya, kaki kita kesakitan, naudzubillah misalnya patah, dia terus berdoa, ya Allah kenapa seperti ini, terus protes kepada Allah, seminggu dia protes. Ya, begitu selesai seminggu dijenguk temannya, gimana keadaanmu? Saya mah sabar. Ya udah telat. Ya, sabarnya bukan pada saat dari awal. Padahal Nabi mengatakan sabar itu dari awal. Ya, maka ikhwan sekalian, ya kita terkadang terjadi sesuatu yang membuat kita berat. Ya, kehilangan anak kita, kehilangan istri kita, kehilangan suami kita misalnya. Ya, tertimpa sesuatu yang ya menyedihkan. Bahkan terkadang kita menganggap bahwa takdir ini sebuah hal yang ya memutuskan kehidupan kita. Kayaknya udah nggak ada arti lagi saya hidup gitu. Ya. Ternyata ikhlas sekalian, faidah bidzalikal maqdur yusbihu khairan al insan min haitsu la yadri. Ternyata dengan takdir tersebut ya, menjadi sesuatu yang baik terhadap manusia yang ternyata dia nggak tahu. Ya, nggak tahu ya hasilnya atau hikmahnya. Sebaliknya pun demikian. Berapa banyak manusia ya, ketika dia ini menyukai sesuatu, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hal tersebut. Benar-benar dia mengerahkan segala daya dan upaya untuk bisa mendapatkan hal tersebut karena dia ingin mendapatkan itu. Faidah ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, ternyata dia tidak berhasil mendapatkan yang dia inginkan. Seseorang misalnya, ada anak muda menyukai seorang wanita, wah dia berusaha untuk bisa melamar wanita tersebut, ternyata dia bukan jodohnya. Nah, maka ikhwan sekalian, ya
faedah. Ternyata hal tersebut adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi apa? Ya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna. Itu yang bisa kita lihat di sini. Maka ikhwan sekalian, ya, kita bisa melihat banyak sekali hikmah-hikmah yang ada di dalam kaidah ini. Makanya kita bisa ambil contoh juga di dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Di awal-awal beliau lahir, ya, yang mana Fir'aun memerintahkan setiap anaknya Bani Israel yang lahir maka dia harus dibunuh. Sehingga pada masa itu ketika orang atau wanita Bani Israel hamil kemudian masuk HPL, hari perkiraan lahir, dijaga itu sama tentara. Jadi proses persalinan, kita bayangkan proses persalinan itu diiringi dengan samping kanan samping kiri tentaranya Fir'aun. Ini kira-kira yang lahir laki-laki atau perempuan. Begitu laki-laki langsung ditombak. Alhamdulillah. Dan ini yang terjadi pada saat itu. Nah, di saat-saat tersebut ternyata apa? Nabi Musa lahir. Ya, Nabi Musa lahir. Allah sebutkan di dalam surat Al-Qasas. Allah mengatakan dan mengilhamkan kepada Ummi Musa. Allah mengatakan Al-Qasas ayat 7, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan, ya, wahyukan di sini karena kepada wanita maksudnya adalah kami ilhamkan, bukan Allah memberi wahyu kepada ibunda Nabi Musa. Karena wahyu itu kan khusus para nabi dan tidak ada nabi wanita. Sepanjang sejarah tidak ada namanya nabi wanita. Ya, bahkan Maryam pun bukan nabi. Allah mengatakan wa auhayna ila ummi Musa, kami ilhamkan kepada ibundanya Nabi Musa an ardi'i, susuilah Musa, fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi, apabila engkau khawatir terhadapnya maka hanyutkanlah dia ke sungai. Ya, sungainya sungai Nil pada saat itu. Wala takhafi wala tahzani inna raduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin, dan jangan engkau takut, jangan pula bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Nah, ikhwasanya, jadi pada saat itu ketika Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang ada di negeri Mesir, ya, milik Bani Israel, salah satu bayi yang lahir adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Nah, ini kan sebuah hal yang dilematis dan berat bagi ibundanya Nabi Musa. Ternyata Allah ilhamkan kepada ibundanya Nabi Musa, susui, nanti kalau takut taruh di sungai, hanyutkan ke sungai. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada ibundanya Nabi Musa untuk meletakkan bayi tersebut di peti kemudian dihanyutkan di sungai supaya terbawa arus. Bayangkan seorang ibu kasih sayangnya besar, ya, kemudian apa? Dia baru lahiran. Habis itu bayinya harus dihanyutkan di sungai. Kan satu hal yang berat. Ini adalah hal yang berat. Sesuatu yang benar-benar dia benci. Tapi sekali lagi bisa jadi sesuatu yang engkau benci, padahal itu adalah hal yang baik. Dan ini menjadi ujian terberat bagi ibunda Nabi Musa, ya, yang sudah kandungnya 9 bulan, begitu lahir suruh dia dihanyutkan. Makanya Allah mengatakan wa asbaha fuadu ummi Musa farigo. Ya, hatinya ibunda Nabi Musa menjadi kosong. Ya, hampir-hampir dia itu tidak melaksanakan ilham ini. Saking beratnya, udah nggak usah lah, biarin aja nanti ketahuan. Ya, tapi Allah kuatkan, ya. Allah kuatkan ibundanya Nabi Musa, ya, kemudian akhirnya dihanyutkanlah Nabi Musa. Ternyata begitu dihanyutkan, diikuti oleh sanak kerabatnya,
faida apa? Ternyata dia melewati istananya Fir'aun. Ya, melewati istananya Fir'aun. Faltaqatahu al Fir'aun, maka diambil oleh keluarga Fir'aun. Liyakuna lahum aduwan wa hazana, ya, agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Ya. Nah, jadi apa? Bayangkan, sudah dihanyutkan. Ternyata begitu dihanyutkan diambil oleh keluarganya Fir'aun. Gimana ibunya rasanya? Ya, semakin berlipat ganda kesedihannya. Ya. Nah, ya, akhirnya apa? Benar diambil oleh Fir'aun, diambil oleh istrinya Fir'aun. Ya. Ketika Fir'aun mengetahui, karena tentunya tahu ini nih bayinya Bani Israel. Ya. Dia ambil pisau, kemudian mau dibunuh bayi tersebut, ternyata terhalang oleh istrinya sendiri. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa la, ya la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Ya, istrinya mengatakan dia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Ya, enggak punya anak. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita jadikan dia anak angkat. Akhirnya selamat. Ya, dijaga oleh Fir'aun. Maka ikhwan sekalian, kita bisa lihat di sini Allah menjadikan air sebagai tentaranya Allah, bisa menyelamatkan Nabi Musa, ya, sampai diambil keluarganya Fir'aun, tapi air juga yang nanti akan menenggelamkan Fir'aun. Ya, sama-sama air. Ya. Nah, akhirnya Nabi Musa diangkat menjadi anak. Baru beberapa saat dia kelaparan. Dicari orang yang menyusui, Musa selalu menolak, sampai akhirnya dikembalikan kepada ibundanya. Ya, dicari ibundanya, ya, kemudian disusui oleh ibundanya, bahkan akhirnya digaji. Nah, di sini kata para ulama, pagi, ya, ibunya menghanyutkan Musa, sorenya sudah kembali di pangkuan ibundanya Nabi Musa SAW. Tidak berlangsung lama. Ya, maka di sini kita bisa melihat kaidah tadi, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Ya, di sini dikatakan apa? Ibunda Nabi Musa melepaskannya di pagi hari dalam keadaan takut. Ya, ternyata sebelum malam hari anaknya sudah dikembalikan ke pangkuannya. Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 40, faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzana. Kami kembalikan engkau wahai Nabi Musa kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak bersedih hati kembali. Tadinya apa? Ketakutan, Pak. Yang tadinya Pak, ya, bagaimana nih anak saya selamat nggak? Ternyata malamnya dikembalikan lagi kepada ibundanya Nabi Musa. Maka boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Tapi boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu tidak baik. Nah, ya. Kemudian kisah yang lain dari Nabiullah Musa alaihissalam. Makanya ikhlas sekalian, di dalam Al-Quran kisah Nabi yang paling panjang adalah kisahnya Nabi Musa. Kenapa demikian ikhlas sekalian? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di samping bertemu dengan orang Quraisy musyrik, ya, kemudian apa? Begitu hijrah ternyata di sana ada orang-orang Yahudi, ya, yang mereka mengklaim sebagai pengikutnya Nabi Musa. Makanya Allah kasihkan kisah Nabi Musa yang banyak. Untuk Rasul ceritakan kepada orang-orang Yahudi. Nah, salah satu kisah adalah ketika Nabi Musa, ya, memukul seorang dari Kipti, ya, Kipti itu, ya, kaumnya Fir'aun, ya, ternyata apa? Meninggal. Sekali pukul meninggal. Kemudian apa? Ya, berlalu beberapa hari udah tersebar bahwa Musa seorang pembunuh. Akhirnya apa? Allah, ya, mengutus satu orang, ya,
untuk berbicara kepada Nabi Musa, "Ya Musa, innal mala'u ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin." Kata laki-laki tersebut, "Sesungguhnya pembesar negeri ini sedang berbicara tentang engkau untuk membunuhmu. Keluarlah dari negeri ini dan aku termasuk pemberi nasihat." Ikhwas sekalian, tanah yang menjadikan Nabi Musa dewasa, dia hidup dengan pembiayaan dari Fir'aun dan lain sebagainya, tiba-tiba harus pergi dia tinggal. Ini kan sesuatu yang berat. Makanya akhirnya apa? Fakharaja minha khaifan yataraqqabu. Nabi Musa kemudian keluar dari Mesir dengan rasa takut, rasa waspada kalau ada yang menyusul. Lalu Nabi Musa mengatakan, "Rabbi najini minal qaumiz zalimin." Wahai Tuhanku, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Lagilah Nabi Musa menuju negeri Madian. Kita lihat, ini sesuatu yang dibenci oleh Nabi Musa, harus keluar dari Mesir. Bahkan harus melangkah beberapa kilometer untuk menjauh dari negeri Mesir, sampailah di negeri Madian. Sampailah di negeri Madian, dan dikatakan negeri Madian ini sudah bukan kekuasaannya Mesir lagi. Jadi sudah keluar dari kekuasaan Mesir. Ternyata didapati banyak orang sedang ngantri air. Sedang ngantri air. Di antara yang ngantri paling jauh duduk dulu adalah 2 orang perempuan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengambil air karena banyaknya orang yang ngantri. Kemudian Nabi Musa mendatangi perempuan tersebut, "Kenapa kalian berbuat demikian?" Lalu mereka mengatakan, "Kami tidak bisa mendapatkan air, sedangkan kami memiliki ternak. Dan kami tidak memiliki siapapun kecuali orang tua kami yang sudah tua." Jadi nggak punya saudara laki-laki. Maka Nabi Musa kemudian menolong kedua wanita tersebut, membuka pintu air tersebut. Artinya pintunya tadi ditutup atau tempat sumur tadi ditutup, dan bukanya itu berat, nggak mungkin dibuka oleh 2 wanita tadi. Dibuka oleh Nabi Musa dengan satu tangannya. Ini menunjukkan kekuatan Nabi Musa. Lalu diberikan air kepada wanita tersebut. Nah, ikhwas sekalian, di sini. Kemudian akhirnya Nabi Musa bertemu dengan Syuaib. Ada yang mengatakan Nabi Syuaib, ada yang mengatakan bukan Nabi Syuaib. Kemudian setelah itu ternyata apa? Malah Nabi Musa dapat istri. Salah satu wanita tadi yang dia tolong ternyata menjadi istri dari Nabi Allah Musa alaihissalam. Selepas itu apa? Nabi Musa menikah dengan mahram apa? Bekerja selama 10 tahun. Selepas 10 tahun lalu ingin balik ke Mesir, ketemu keluarganya, Allah angkat menjadi seorang Rasul. Nah, ini kan berarti apa? Dia kabur sebagai buronan, dan sesuatu hal yang dia benci harus keluar dari Mesir. Begitu sudah masuk ke negeri Mesir, ternyata apa? Dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Dia dapat istri, dia dapat tempat tinggal, dia bisa makan, bisa minum, sampai akhirnya bahkan diangkat menjadi seorang Rasul. Maka bisa jadi hal itu buruk bagi Nabi Musa, tetapi ternyata itulah yang terbaik bagi Nabi Musa alaihissalam. Nah, kisah yang lain adalah kisahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi anak dari Yakub. Yakub itu adalah anaknya Nabi siapa Pak? Ishak. Ishak punya anak Yakub. Nah, Yakub ini punya anak 12. Salah satunya adalah Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nah, 12 inilah yang nanti akan menjadi asal muasalnya Bani Israel. Karena nama lain Nabi Yakub adalah Israel, makanya disebut Bani Israel. Nah,
Ternyata apa? Saudara-saudara Nabi Yusuf ini melihat bagaimana Nabi Yusuf diperlakukan oleh ayahnya, ya, sehingga harus apa? Ada rasa iri. Makanya iri itu tidak baik. Rasa iri kalau terus dia pupuk bisa jadi mencelakakan seseorang, ya, bahkan bisa membunuh seseorang. Ya, sebagaimana irinya siapa? Qabil terhadap Habil. Ya, Habil dibunuh, Pak. Kenapa? Karena rasa iri yang muncul dari Qabil. Ya. Iri juga bisa mencelakakan seseorang, sebagaimana ya saudara-saudaranya Nabi Yusuf iri terhadap Yusuf. Ya, awalnya mau dibunuh, akhirnya apa? Dilempar ke sumur. Ya, begitu dilempar ke sumur, diangkat oleh musafir, dijual sebagai budak. Lihat di sini. Nabi Yusuf harus mengalami apa? Dilemparkan ke sumur, sesuatu hal yang dibenci, toh. Kemudian apa, Pak? Ya, dia harus menjadi budak. Ya, dijual sebagai budak, lalu diambil oleh bangsawan di Mesir. Ya, kisah ini terjadi sebelum Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, karena Nabi Musa merupakan keturunan dari Bani Israel. Begitu sudah dewasa, bukan dewasa, remaja, Pak, dengan ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, ternyata dia harus diajak berzina oleh seorang wanita. Ya. Kemudian apa? Ya, selepas dia diajak berzina, dia nggak mau, ya, sehingga dia masuk ke dalam penjara. Dia dipenjara bertahun-tahun. Tapi di akhir kisah bagaimana? Setelah mengalami ujian-ujian yang ada, diangkatlah Nabi Yusuf sebagai bendaharawan Mesir. Ya, diangkat Nabi Yusuf sebagai orang yang menjaga perbendaharaan, ya, yang ada di Mesir. Kemudian apa? Akhirnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya, diminta untuk hijrah ke Mesir. Nah, itulah asal muasal Bani Israel pindah ke Mesir. Nah, ikhlas sekalian, dari sini kita bisa melihat apa yang menimpa Nabi Yusuf, sesuatu yang dibenci, namun pada akhirnya ya ternyata itu adalah sesuatu yang baik. Maka ikhlas sekalian, inilah kaidah, bisa jadi menimpa kita itu sesuatu yang tidak kita sukai, tapi ingat, bisa jadi Allah akan memberikan banyak pahala, bisa jadi Allah akan mengangkat derajat kita dan hal-hal yang lain. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apa yang kami sampaikan kalau benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan dan kesalahan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.